Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan latihan UH dinamika rotasi bagian pertama. Sebuah batang dengan poros di A diberikan sejumlah gaya sebagai berikut. Masa batang 5 kg dan F-nya 80 Newton. Resultan momen gaya sistem tersebut adalah Oke, pertama di sini ada berapa gaya yang terdapat pada sistem ini ya. Ada 3. Yang pertama yang F ini nilainya adalah 80 Newton. Kemudian ada W batang ya, gaya berat batang. Gaya berat jelas berarti posisinya ada di tengah-tengah ya, ada di pusat massa. Kalau massa batang 5 kg berarti W batangnya adalah ini WB gitu ya. W batangnya adalah 50 Newton. Kemudian di sini massa benda, ada benda yang digantung ya, 2 kg. Berarti ini anggaplah WA ya. Nah, WA-nya adalah 20 Newton. Ya. Oke, yang ditanyakan adalah berapakah besar momen gaya sistem tersebut. Oke, kalau kita lihat di sini sudutnya bukan yang 37 ya, karena porosnya ada di sebelah sini ya, di A ya, porosnya di A. Sudutnya berarti kita pakai yang ini. Ini adalah berapa? 180 dikurangi 37 ya. Bisa kita tuliskan kayak gitu, 180 kurangi 37. Maka di sini anggaplah ini torsi pertama. Torsi pertama adalah F ya, dikalikan dengan R, jaraknya ke poros, dikalikan dengan sinus dari sudut. Sudutnya di sini 180 min 37. Nah, oke, F-nya di sini adalah 80, R-nya adalah jaraknya dari sini ke sini 1 meter. Ya, 1 dikali dengan sin 180 min 37 sama aja dengan sin 37 gitu ya. Ini 80 dikali sin 37 itu 3/5 ya. Nah, 3/5. 80 dibagi 5 itu adalah 16 ya. 16 dikali 3 dapat 48 Newton meter. Arahnya sekarang, arahnya kalau misalnya ditariknya ke sini itu cenderung ke sana ya. Nah, cenderung berlawanan arah jarum jam ya. Jadi positif, atau kalian boleh nulisnya kayak gini, berlawanan arah jarum jam. Oke, kemudian torsi 2. Torsi 2 anggaplah oleh WB ya. Berarti di sini WB gaya beratnya dikalikan dengan R, jaraknya dikalikan dengan sin sudutnya. Sudutnya 90 ya. Di sini pas siku-siku. Berarti WB-nya 50, R-nya adalah 2 ya. Karena jarak dari titik ini ke sini adalah 1 tambah 1, berarti 2 ya. 2 dikalikan 91. Hasilnya adalah 100 Newton meter. Arahnya itu cenderung ke sini ke bawah ya. Nah, berarti arah jarum jam. Berarti nilainya negatif. Kemudian torsi 3. Torsi 3 nilainya adalah WA ya. Dikalikan dengan R, dikalikan dengan sin 90 juga. R-nya adalah jarak A-nya ya. Oke, ini kita lupa masih ini ya, masih tanda ini ya. WA-nya adalah 20 Newton, RA-nya adalah 4 meter, karena jarak dari sini ke sini 4 meter ya. Dikalikan dengan sin 91. Hasilnya adalah 80 Newton meter, arahnya searah jarum jam ya. Nah, kemudian kita totalkan. Yang ditanyakan adalah resultan momen gaya totalnya ya. Berarti resultannya atau kita boleh nulisnya sigma torsi ya. Hasilnya adalah 100 tambah 80 dikurangi 48 gitu ya. Kita anggap yang paling besar nilainya itu yang positif. Bisa juga sih langsung negatif ya. Berarti ini 180 dikurangi 48 dapatlah 100 8 dikurangi 2 ini 7 kurang 3 132 Newton meter searah jarum jam. Boleh nulis kayak gini, boleh juga nulis sebenarnya minus 132 Newton meter. Oke. Lanjut, nomor 2. 5 gaya bekerja pada persegi di sisi 10 cm ditunjukkan pada gambar berikut. Tentukan resultan momen gaya apabila porosnya berada di Oke, ada 5 pertanyaan di sini ya. Kalau porosnya di A gimana? Kalau porosnya di B, di C, di D, dan di E. Pertama, kalau porosnya di A. Nah, kalau porosnya di A, maka gaya mana saja yang bekerja? Terlihatnya semua gaya bekerja ya. Kita cek satu persatu. Kalau ini ya, ini kita harus
misalkan dulu ini adalah F1 gitu ya, ini F2, nanti ini F3 ya, ini F4, ini F5 ya. Oke, sekarang porosnya di A. Kita lihat dulu torsi 1. Torsi 1 adalah oleh F1 ya. Arahnya ke atas ke sini ya. Nah, dan jarak ke porosnya ini nih. Nah, ini ya. Berarti sudutnya yang dibentuk adalah ini ya. Ini sudutnya. Sudutnya berapa? Ini 90 ditambah 45 ya, 135. Berarti kita tuliskan torsi 1 adalah F1 dikalikan dengan R1 dikalikan dengan sin 135. Tuh ya. Nah, jaraknya berapa? Oke, gini. Ini katanya sisinya 10 cm ya. Ingat kalau 10 cm sisinya dan ini sebuah persegi, maka dari sini bentar kita ganti simbolnya ya. Ini. Maka dari ujung sini sampai sini ya, sampai ke sini ini adalah diagonal sisi. Diagonal sisi berarti 10 akar 2 cm ya. Nah, bagaimana kalau dari sini ke sini? Nah, berarti setengahnya, yaitu 5 akar 2 cm ya. Jangan lupa nanti pakai notasi ilmiah kali 10 pangkat min 2. Berarti di sini F1-nya nilainya 10. 10 dikalikan dengan R1-nya nilainya adalah 5 akar 2 kali 10 pangkat min 2 dikalikan dengan sin 135 itu sama aja dengan sin 45 ya. Di kuadran 2 nilai positif. 10 kali 5 adalah 50 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini akar 2 ya, kita tulis akar 2 dikali dengan sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, ini setengah akar 2 dikali akar 2, ini habis ya. Habis akar 2 kali akar 2 kan 2, 2 kali setengah 1. Maka ini hasilnya adalah 50 kali 10 pangkat min 2. Oke, torsi 1 selesai. Torsi 2 sekarang. Torsi 2 adalah oleh F2 sebelah sini ya. Nah, ini juga sama ya. Sudutnya yang mana? Nah, sudutnya adalah yang ini nih. Ini kan jarak ke porosnya ini. Berarti sudutnya yang ini sebelah sini. Ya, sama 135. Berarti F2 dikalikan dengan R2 dikalikan dengan sin 135. Hasilnya F2-nya adalah 4, R2-nya adalah 5 akar 2, sama ya, kali 10 pangkat min 2 cm dikali sin 135 adalah setengah akar 2 sama dengan sin 45 ya. Oke, ini kita kalikan akar 2 ini kita coret dengan setengah akar 2, maka sisanya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 Newton meter ya. Oh, ini belum kasih satuan Newton meter. Sekarang torsi 3. Sebelah sini ya, torsi 3 berarti ini nih gaya yang diberikannya ke atas. Oh ya, searahnya ya, kita belum lupa arahnya nih. Torsi pertama diputar, kalau porosnya di tengah maka arahnya cenderung ke sini ya. Maka di sini searah jarum jam ke sini ya. Kalau ini juga sama ya, searah jarum jam ya, diputar. Yang C nih ya, C. Kemudian kalau yang F3 ya di D ini berarti berlawanan arah jarum jam ya, karena didorong ke sana. Oke, ini juga sama sudutnya dari sini ke sini 135, berarti kita langsung aja masukin angkanya. F3-nya adalah 10 Newton dikali dengan R3-nya adalah 5 akar 2 kali 10 pangkat min 2 sama ya, dikali dengan setengah akar 2 karena sin 135 sama ya sudutnya. Oke, kita coret-coret di sini, kita coret akar 2 dengan sini ya, akar 2 kali akar 2 2 kali setengah hasilnya 1 ya. Sisanya berarti di sini adalah 10 kali 10 pangkat min 2 Newton meter berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya F4. F4 ini 45 kalau dari sini ya. Ini 45. Nah, tinggal tambah lagi sebelah sini. Ini 45 juga ya enggak? 45. Ya, 45 tambah 45 berarti 90 ya. Nah, sudutnya. Berarti torsi 4 saya tulis di sini. F-nya adalah 5 akar 2. 5 akar 2. Jaraknya dari sini sampai poros di sini ya. Jaraknya adalah 5 akar 2 sama ya. 5 akar 2 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan sin 90. Sin 90 itu 1 ya. Akar 2
jadi 2 ya, berarti 5 dikali 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 1. Nah, 5 kali 5, 25 kali 2, 50. Berarti 50 kali 10 pangkat min 2. Arahnya set ke sana ya, berarti berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam. Oke. Terakhir, torsi 5. Torsi 5. Oke, torsi 5 ini arahnya ke sini. Ya, berarti dia searah jarum jam ya, searah jarum jam. Sudutnya berarti ini 135. Langsung masukin. F5-nya adalah 15 dikali dengan jaraknya adalah 5 akar 2 kali 10 pangkat min 2 dikali sin. Aduh, nggak cukup nih. Bentar. Kita ulangi, tulisnya agak ke bawah. Oke, sebelah sini deh. Torsi 5 sama dengan 12 dikali 5 akar 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Dikali setengah akar 2. Oke, kemudian setengah akar 2 nya kita coret akar 2, akar 2, 2. Oke. 5 kali 12 dapat 60. Maka hasilnya 60 kali 10 pangkat min 2 Newton meter searah jarum jam. Nah, selanjutnya kita totalkan sigma torsi. Yang searah jarum jam biasanya negatif, yang berlawanan arah jarum jam itu positif. Berarti yang ini negatif ya. 10 min 2-nya semua punya kan ya. 10 min 2, 10 min 2, 10 min 2, 10 min 2, 10 min 2. Maka kita abaikan dulu 10 min 2-nya ya. Ini berarti min 50. Ditambah lagi ini searah jarum jam lagi berarti ditambah min 40. Ditambah positif 10. Ditambah positif 50. Dikurang lagi dengan 60. Ya kan? Ini kan min ya searah jarum jam. Oke, kalau kita lihat di sini 50 coret dengan ini habis ya. Sisanya min 60, min 40, min 100, min 100 ditambah 10 hasilnya adalah min 90 Newton meter. Atau nulisnya bisa juga gini, 90 Newton meter searah jarum jam. Oke, itu jawabannya.